rasanya hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk langsung berdiskusi tentang coaching akademik. Ya, ini bagian dari supervisi akademik. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru di SMP Negeri 8 Tangerang Selatan, yaitu Bu Esti. Beliau adalah pengaku mata pelajaran IPA dan hari ini saya cobakan untuk coaching supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Mari kita langsung saja untuk kegiatan kita, yaitu coaching akademik pra-observasi. Bu Esti, gimana kabarnya, sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bu Esti, sebelum kita melakukan supervisi akademik, saya ingin terlebih dahulu bertanya-tanya tentang pra-observasinya. Nanti kira-kira apa yang harus pada saat supervisi akademik jadi tidak terlalu kaku gitu ya. Baik, Bu Esti, nanti pada saat di kelas ngajar IPA itu tentang materi tentang apa, Bu? Insya Allah mengajarnya tentang Archimedes, hukum Archimedes. Tujuannya nanti anak-anak diharapkan mengetahui basically-nya penerapan dari hukum Archimedes tersebut dalam kegiatan sehari-hari atau apa yang telah mereka rasakan. Oke. Nah, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapainya itu apa, Bu? Area pengembangannya yang diharapkan mereka bisa mengaplikasikan hukum Archimedes ini dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan masalah yang mereka butuhkan. Misalkan dalam kegiatan sehari-hari mereka bisa menentukan manakah biji yang dalam kondisi baik dan mana atau telur yang dalam kondisi baik. Nah, kira-kira untuk strategi yang dipersiapkan, nah itu seperti apa? Kalau strategi yang dipersiapkan, kemungkinan besar nanti saya harus meminta mereka untuk menganalisis dulu jenis hukum Archimedes itu seperti apa dan mereka memahami benar hukum Archimedes itu bagaimana. Kemudian nanti saya akan menarik pendapat mereka mengenai kegiatan yang baru saja mereka lakukan lintas kurikulum yang berhubungan dengan tekanan dan zat cair Archimedes, khususnya untuk hukum Archimedes. Nah, biasanya nanti instruksinya seperti apa, Bu? Dari tujuan udah terus instruksi dalam di sekolah di kelas itu seperti apa? Nanti mereka diminta untuk menjelaskan aspek-aspek apa saja sih yang bisa berhubungan dengan hukum yang mempengaruhi hukum Archimedes dan menjelaskan atau menautkannya dengan kegiatan atau aplikasi sehari-hari. Kami biasanya gunakannya LKSAD. Oke. Dan nanti pada saat pelaksanaannya aksi yang akan dilakukannya seperti apa, Bu? Dengan diskusi atau dengan apa? Pertama mereka akan duduk berkelompok terlebih dahulu, kemudian nanti berdiskusi, kemudian nanti mereka mempresentasikan satu kelompok, menjelaskan apa yang mereka dapat, kemudian nanti teman-teman yang lain bisa menambahkannya. Saling berkata saling menambahkannya. Kelihatannya sangat menarik ini ya. Baik, terima kasih untuk observasinya. Nanti kita langsung saja ikuti kegiatan supervisi akademiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Oke, hari ini kita mau lanjutin materi yang kemarin. Kemarin udah Pascal udah kan? Ya. Apa belum? Ya. Ya. Archimedes. Oke, sekarang dibuka dulu Archimedesnya. Archimedes. Lihat di buku aja dulu, baca. Yuk, cari Archimedes. Archimedesnya gimana sih? Ada dua hukum ya, ada hukum Pascal sama hukum Archimedes. Baca dulu. Satu gambar, di dalam gambarnya ada apa? Batu. Ada batu. Oke, coba diamati. Maksudnya apa gambar tersebut? Objeknya itu ceritanya batu yang sama atau batu yang berbeda? Berbeda. Oke. Kalau nanti di air, kemudian ada 3 batu yang berbeda, 1, 2, 3. Ada 3 posisi ternyata, ya kan? Tadinya di luar kan? Terus dimasukin, ternyata ketika dimasukkan dia punya posisi yang berbeda. Oke. Kenapa bisa berbeda? Dari berat. C. Pertanyaannya kenapa C-nya di sini, B-nya di sini, A-nya di sini? Kalau mau bikin kapal, posisi yang enak yang mana? Yang A atau B apa yang C? A. Kalau mau telur yang bagus, apa biji yang bagus buat ditanam? Mesti yang gambar yang B. C. B atau C? Apa A? C. Hah? Kalau kalian mau masak nih kayak prakarya kan, mau masak, cek dulu telurnya kan, tanpa dipecah, ya kan, dimasukkan. Kira-kira posisinya yang bagus itu telur yang bagus di A, di B apa yang di C? C. Yang A. A. A itu? Dulu. Ayo yang A. Yang B? Yang B? Enggak. Oke B. C? Oh banyak. Yang C kenapa C? Coba. Ya kenapa bagusnya? Ayo, kenapa? Selain itu dia ngapain? Ayo. Soalnya bentuknya sempurna, Bu. Karena bentuknya lebih Sempurna. sempurna. Emang kalau yang gampang nggak sempurna? Sempurna tapi dalamnya beda. Dalamnya Dalamnya ada yang hancur. ada yang hancur pecah. Iya, bukan pecah sih, busuk. Busuk. Ya kalau ngapu busuk. Kan nanti telur tuh ada yang di atas kan dia akan lihat nih telur yang bagus itu gimana kan? Mau pilihnya yang A, B, atau C? Kalian pilih yang C kan? Kenapa yang C? Karena biasanya kalau yang ini bagus, itu biasanya masa jenisnya dia masih sama, masih berat. Tapi kalau misalkan yang telur yang busuk, biasanya dia jauh lebih ringan. Ya, dia sudah berkurang, masa jenisnya sudah berkurang. Makanya kalau untuk Archimedes dia akan berpengaruh lagi pada masa jenis. Ketika benda itu masuk ke dalam, ya kan? Nanti yang paling sering kelihatan ini volumenya naik, ya kan? Volumenya naik. Berarti nanti juga akan berpengaruh dengan volume air yang keluarnya berapa, GeV, dan berapa itunya, gravitasinya berapa. Kalau gravitasi pasti tetap ya, nilainya 10. Berarti gravitasi. Nah, kalau kayak gini, ketika dia masuk, ininya naik. Nah, begitu masuk, ini tidak langsung stop, jatuh kan? Pasti ada posisinya naikkan, didorong ke atas. Nah, ini akan timbul yang namanya F. Nah, si F ini berapa besar dia naikkan ke atas, ini bergantung pada ini semua. F-nya akan bergantung terhadap masa jenis, pada gravitasi, dan pada volume. Jadi kalau misalkan masa jenis
rumusnya zat cairnya sama, tidak berbeda, tidak masalah. Tapi yang akan berpengaruh lagi adalah volume zatnya. Kalau volume zatnya semakin besar, nanti dia biasanya akan semakin. Oke, itu rumusnya ada di bagian Rogevi, ada di halaman 3. Oke, dari kalimat pertama Archimedes, coba lihat kalimatnya apa? Yang warna kuning ada kan? Oke, jika benda dicelupkan ke dalam air sama seperti ini ya. Jadi kalau ada benda dicelupkan ke dalam air, ya kan? Terus oke, maka dia akan mendapatkan gaya ke atas FA. Konsepnya seperti ini. Jadi kalau misalkan Archimedes itu dia berpengaruhnya berapa benda yang dicelupkan ke dalam besar air, setelah itu dia akan timbul gaya ke atas. Berapa besarnya? Sama besar dengan berat zat cair yang maksudnya tahu paham didesak, didorong. Terus kalau kira-kira kemarin naik jeep, ya, main di mana? Batu kan? Terus kan kena air kan? Kenapa airnya bisa mencerat ke atas? Cepat, karena kecepatannya atau karena beratnya? Keduanya. Oke, posisi mobilmu kira-kira posisinya tenggelam? Iya. Tenggelam apa melayang? Kalau dia, jadi konsepnya gimana? Kalau dia, misalkan kalau naik jeep kan kemarin begini cukup, terus nanti ada mobil kesini kan, lewat sini kan, airnya tiba-tiba keluar. Nah, yang dimaksud dengan Archimedes adalah besarnya keluar airnya, gaya yang diterima atau berat akan sama dengan volume yang keluar, airnya keluar, gaya ke atasnya keluar. Jadi kalau misalkan beratmu mobilnya lebih berat, kira-kira kecepatannya kan lebih besar, ya. Ininya kan jauh lebih besar. Kalau misalkan mobilnya ringan, kecepatannya juga akan lebih kecil. Makanya biasanya yang dipakai, kenapa pakainya mobil jeep? Karena biasanya lebih berat dan lebih kuat. Mesinnya lebih kuat, kalau mau lewat air dia lebih kuat, kemudian dia lebih berat, sehingga kalau mau buat cipratan yang besar atau kena ke badan kalian ini masih mudah. Kalau pakai Avanza, jangan ada sakit. Kenapa? Karena dia lebih ringan, nanti posisinya tidak tenggelam, tapi agak ngambang di atas sedikit. Gitu, ya. Oke, ada yang mau ditanyain? Tidak. Oke, kalau gitu coba kita lihat observasinya. Pelajarannya ini kira-kira manfaatnya apa? Fungsinya selain buat nentuin telur, ada lagi nggak? Dalam sehari-hari? Ada apa? Cipratan air tadi. Terus main kapal-kapalan yang mana? Kan di zaman dulu kan masih pada pakai mahkota. Nah, gunanya air ini buat tahu nih itu mahkota dari emas atau dari campuran dari perak. Soalnya kalau misalkan dari perak, dia terlalu Tenggelamnya berbeda. Kalau dari emas lebih berat. Kita cek ya, coba. Masa jenis airnya yang dipakai apa? Air biasa. Kita cek ya. Masa jenis perak. Oke, kira-kira dulu yang bisa jadi larutan yang mana? Pasir.
Dia kenal Wilson. Terus kalau dia dimasukkan styrofoam, pasir, batu, besi, tembaga, kelapa dan plastik, apa yang terjadi? Apakah dia mengambang? Apakah dia tenggelam? Apakah dia mengapung? Ya, oke. Sekarang dibuat kotaknya, gambarnya dari satu, misalkan di sini gambarnya begini ya. Terus ini kamu kasih keterangannya minyak. Jadi posisinya ada 0,8 gram per cm kubik. Nah kira-kira si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini dia posisinya ada di mana? Di atas. Ada di bawah kah? Posisi 1, ada di tengah kah? Atau ada di atas? Di atas. Kemudian jelaskan. Gitu. Ya, berarti soalnya berapa soal? 4. Ya, 21, 2, 3, 4. Yuk, silakan. Yang boleh tanya nggak belakang Bayu? Biasanya bingung nih Bayu. Udah Bu. Udah tidur jadi paham. Iya, kita anggap minyak ini larutannya, gula ini larutannya. Mulanya dicairkan. Dia gulanya dicairkan. Gulanya gula murni kan? Iya. Anggapnya gula aren kan cairnya bukan? Iya. Oke, oh yang ini coba ya. Jadi kalau mau bikin makanan bisa kelihatan tuh. Kalau mau bikin topping kan pengen yang ada di atasnya nampak kan? Iya. Nah harus dihitung dulu tuh cairannya. Kalau mau kopinya berapa, masa jenisnya, nasi yang mau dibuat topping supaya mengambang itu berapa. Jadi dia bisa di atas, dia berada di kalau kita mau dibuat dia di tengah-tengah. Oke, mulai. Diskusi berdua dengan teman sebangkunya tuh. Sendiri. Udah. 3, 4 gue ya. Udah. Oh, Nanti presentasi ya, sampai jelasin ya. Kita sama-sama kan boleh. Di sini nih. Masih besi. Besi. Lainnya juga. Kira-kira yang Terus kasih bahasa. Lagi kosong ini. Nope, awas kita anggapkan kalau kita mau bikin minuman jenis baru ya. Jadi kita mau tahu kira-kira yang bisa jadi minuman bobanya jadi siapa, yang jadi topping di atasnya kira-kira siapa ya. Untuk yang pertama larutannya tak dulu dasarnya apa? Gula. Tulis di sini gula. Yang bobanya siapa? Ini dong bawah. Ada di mana yang bawah siapa? Biasanya boba di atas. Di awal lagi. Apaan di atas?
Boleh pakai nomor aja, boleh. Yang bawah siapa? Dari Bu Tumu yang bawah siapa? Nomor berapa? Yang kecil-kecil, yang terus bawa lagi. Balik langsung kirimin. Harusnya? Iya. Ya, di maksudnya di atasnya siapa? Salut aja. Diancam banget. Terus? Tadi mama kan Oke, terus? kan mana jadi Oke. Nah, terus? Pasir. Dua. Terus? Masih kue. Ya, oke. Berarti menurut raihan yang bisa jadi topping siapa? Yang jadi topping itu batu koral sama Pasir. Yang lainnya sama? Sama. Yang jadi bobanya? Jaga sama berapa alasannya? Kalau semakin berat itu di bawah. Kalau semakin ringan di atas. Yang Yang paling ringan. Batu koral. pasir Lebih ringan. dari Dari air gula. Nah untuk bagian bobanya ini dia ada di nomor 541 ada tulis undang kejaga bersih styrofoam. Dan untuk bagian kalau kalian beli minuman itu kan ada selalu ada toppingnya tengah tak coklat atau apa. Dia akan jadi nomor 1, 7 dan 6. Terakhir kalian bisa menaruh toppingnya di lip atau metis di nomor 2 dan 3 atau bisa bilang pasir dan batu koral. Dan kesimpulan yang bisa diambil adalah benda yang masanya lebih berat dia akan berada di bawah dan benda yang masanya lebih kecil dia akan berada di bagian Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam rangka pasca observasi. Kemarin kami sudah melakukan observasi langsung di kelas, dan hari ini kami akan melaksanakan pasca observasi. Di sini sudah hadir bersama saya Bu Esti dan Bu Tati untuk melaksanakan pasca observasi. Kita langsung saja mulai. Saya ke Miss Esti pasca observasinya. Assalamualaikum Miss Esti. Bagaimana kabarnya hari ini?
Alhamdulillah sehat ya Miss ya. Sehat, insya Allah. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah melaksanakan praobservasi, kemudian juga sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dan saya langsung mengamati di kelas secara langsung. Dan ketika Sasti sudah menyampaikan pelajaran di kelas sendiri, bagaimana perasaan Sasti? Perasaan saya kalau mengajar di kelas memang ini kan dibuatnya sesuatu yang baru ya, maksudnya dalam arti harus saya mencoba buat mencari sesuatu sampel proyek itu yang memang sehari-hari mereka akan alami, bukan sesuatu yang jauh di luar sana. Kadang-kadang kalau zaman dulu kan ngasih contohnya yang di luar negeri atau yang bukan yang sekitar yang lain yang mereka gitu. Jadi ada beberapa mungkin yang saya merasa di lapangan ternyata harus saya koreksi seketika itu juga gitu. Jadi sesuai yang saya harapkan, tetapi masih perlu ada contohnya misalkan kemarin itu seharusnya saya ambil contohnya topping makanan, tapi ternyata karena keterbatasan kecepatan mencari density, jadi saya pakai yang berat-berat seperti baja atau besi, kan tidak cocok dengan kalau kita buat minuman shake boba atau apa kan tidak cocok di anak-anak. Padahal saya cuma mau ngasih taunya itu yang di bawah apa, yang tenggelam apa, melayang apa, macam apa. Cuma aplikasi sehari-harinya agak kurang nyambung gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya sudah mengaitkan dengan kehidupan Kira saya sehari-hari ya. cuma pas saya selama saya mengajar itu kok kayak ada yang miss gitu, ada yang kurang gitu. Berarti namanya manusia Miss ya. Iya. Pokoknya ini merupakan apa perlu perbaikan. Nah kira-kira apakah sudah sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan di kelas dengan apa yang diharapkan atau dicatat di rencana? Sejauh ini saya merasa sudah, cuma mungkin ya itu lebih ke resepsi sama contoh terapannya masih kurang pas. Karena memang baru kali ini saya coba buat karena sebelum-sebelumnya kalau materi kayak gini saya lebih ke lempeng-lempeng aja gitu, contohnya yang ada di buku ya sudah gitu. Cuma yang ini karena coaching dengan Pak Taufik, kemudian dikasih beberapa ada yang harus memang ditariknya harus yang dari PPT, kemudian lebih menghargai mereka kerja, terus mau mengeksplor kemampuannya sendiri, jadi agak saya bingung contohnya yang mana gitu. Yang contohnya yang nyambung sama materinya apa gitu. Oke, alhamdulillah Missnya tadi kemarin kita sudah diskusi dan apa pembelajarannya juga cukup menarik ya Miss ya. Alhamdulillah menarik dan anak-anak udah antusias kalau saya lihat. Kebetulan jam terakhir juga kalau jam terakhir biasanya udah sleepy banget. Iya. Kalau di fisika pembelajarannya materinya. Sleepy banget jadi nggak belajar. Iya. Nah kira-kira kemarin ketika sudah melaksanakan pembelajaran ada yang memuaskan dari bisnis sendiri atau ada juga yang tidak memuaskan? Kalau saya sih memuaskannya karena anak-anak jauh lebih antusiasnya itu lebih tinggi Bu. Jadi mau mencari tahu, oh sebelah sini paham ini tenggelam, oh berarti kalau mau bikin minuman yang bawahnya itu harus apa, yang atasnya apa. Jadi kalau dia misalkan nanti mau jadi bartender atau apa, mereka sudah tahu, oh saya harus cek dulu mau toppingnya mau supaya dia tetap di atas nggak jatuh bawah, saya harus pakai yang mana. Luar biasa. Ini aplikasi sekali. Gitu. Cuma yang kurang memuaskan buat saya mungkin karena saya yang mencari density-nya, bukan mereka yang mencari masa jenisnya. Jadi istilahnya masih bergantung kepada guru, jadi bukan student object gitu. Jadi masih ada ketergantungan sama gurunya masih lebih banyak. Seharusnya itu kekurangan. Oke, baik. Untuk menurut Miss Esti sendiri sudah tercapai belum apa yang Miss Esti sudah cantumkan di RPP-nya gitu? Kalau menurut saya sudah. Yang saya harapkan ujungnya itu mereka bisa belajar Archimedes terapannya sudah saya. Cuma hampir enggak. Maksudnya enggak. Ya pasti ada yang tidak bisa, pasti ada.
sudah tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan di RPP-nya yang sudah dituliskan. Nah, kira-kira yang menjadi kesulitan bagi Miss Esti sendiri dan siswanya tentunya ketika melaksanakan pembelajaran. Yang kesulitan pertama itu kan kalau kita bikin contoh minuman atau density itu kesulitannya adalah tidak semua massa jenis itu ada di internet, itu tidak semua massa jenis itu ada, jadi kan kita harus menebak mana yang sekiranya cocok yang mana. Kemudian anak-anak tuh kadang-kadang kan minta contohnya, saya maunya cincau, saya maunya cendol, kan selama ini tidak pernah ada orang yang mengukur berapa sih density cincau itu berapa, cendol itu berapa. Kan kalau kita patokannya sama luar negeri masih bisa lah beberapa yang melakukan. Kalau di Cina rata-rata kayak boba itu sudah ada, density-nya sudah ada. Tapi kalau macam cincau, cendol kayak gitu Belum ada kan penelitiannya. belum ada penelitiannya, belum ada fixnya itu pakemnya berapa gitu tuh kan nggak ada yang pasti. Nah, itu yang Masih nebak-nebak. Tapi kalau misalkan nanti mereka punya ide, nambahin ini, nah itu sulitnya tuh. jadi makanya dialihkan ke yang sudah Yang ada sudah ya. pakem ya, tapi jadinya malah nggak nyambung, kayak besi baja itu kan ada pakem ya, tapi kan nggak nyambung kalau dibuat aplikasi. Ya, baik. Dan kira-kira kedepannya seperti apa rencana untuk perbaikannya? Kalau kedepannya mungkin bisa dibuatkan worksheet yang berwarna, jadi mereka lebih karena kan saya mesti papan tulis kemudian saya gambar, jadi kalau misalnya papannya penuh gitu, kalau nanti bisa dibuatkan seperti maket gitu, maket minuman, kemudian mereka bisa tambahkan gitu ya, yang ini taruh di sini, maju ke depan taruh sini, ini taruh sini, yang ini kondisinya taruh di sini, itu dan jauh lebih menarik kalau pakai berwarna. Untuk contoh pertamanya, contoh berikutnya mereka kerjakan sendiri bisa. Jadi lebih menarik, lebih aplikatif terhadap Iya. lingkungan ya, visualnya dapat. Ya. Iya, seperti itu. Oke, alhamdulillah ini kita sudah melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin dan saya lihat memang luar biasa bisa mengajar di jam-jam terakhir, tapi masih tetap semangat dan anak-anaknya juga sangat antusias, luar biasa sekali. Baik, mungkin itu adalah hasil dari percakapan kami, diskusi kami tentang pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Esti, dan ini adalah hasil observasinya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu pencerahan juga buat kita untuk ke depan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Mas Esti sudah menyempatkan untuk bisa berbincang bersama. Terima kasih Bu Tati sudah berbincang bersama-sama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.